Halo teman-teman, selamat datang di channel LNF Trilogy. Pada video kali ini, kita akan merunut alur dari sebuah film. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe, dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2019, yang menceritakan tentang ketika dua bersaudara mendengar teriakan seorang anak laki-laki yang tersesat di padang rumput yang tinggi. Mereka memberanikan diri untuk menyelamatkannya, tetapi mereka sendiri malah terjerat oleh kekuatan jahat yang dengan cepat membuat mereka kehilangan arah dan memisahkan mereka. Dua saudara, Carl dan juga Becky, sedang dalam perjalanan menuju kota San Diego. Mereka berhenti sejenak di depan sebuah gereja, karena Becky yang saat itu sedang hamil, tiba-tiba merasa mual dan membutuhkan istirahat. Setelah Becky merasa lebih baik, mereka berniat untuk melanjutkan perjalanan. Namun, saat mereka bersiap untuk pergi, Becky mendengar suara seorang anak kecil yang diketahui bernama Tobin, yang meminta tolong dari ladang rumput yang terletak tepat di depan gereja. Mereka memutuskan untuk memasuki ladang rumput untuk mencari sumber suara. Becky sempat menelpon polisi sebagai langkah untuk berjaga-jaga. Namun entah mengapa teleponnya terputus begitu saja dan sinyal HP-nya mulai terganggu. Sementara itu, Carl yang berusaha mendekati suara anak kecil, tetapi suara itu semakin menjauh seiring dengan langkahnya. Carl memutuskan untuk kembali kepada Becky, tidak ingin adiknya mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu Carl kemudian meminta Becky untuk berteriak agar dia bisa mencari keberadaannya melalui suara. Namun, suara mereka semakin lama semakin menjauh. Meskipun mereka tidak bergerak dari tempatnya. Awalnya, Carl mengira Becky hanya mengerjainya. Ketika mereka mencoba melompat untuk melihat jarak antara mereka, terlihat bahwa mereka hanya berjarak beberapa meter. Namun, saat mereka mencoba melompat lagi, jarak mereka malah semakin menjauh. Mereka panik. Carl berlari ke arah Becky berharap bisa segera menemukan adiknya. Di tengah perjalanan, Carl terjatuh setelah menginjak genangan lumpur. Dan saat menoleh, dia terkejut melihat bangkai seekor anjing. Carl berusaha untuk tetap tenang dan mencoba untuk keluar dari ladang lumput yang misterius tersebut. Namun, meski matahari mulai tenggelam, mereka tetap terjebak di dalam ladang dan tidak bisa menemukan satu sama lain. Saat Becky mulai merasa kelelahan, tiba-tiba seorang pria misterius yang bernama Ross menghampirinya. Ross mengatakan bahwa ia bisa membawa Becky keluar dari tempat ini. Awalnya, Becky merasa takut. Tetapi setelah Ross menjelaskan bahwa ia adalah ayah Tobin yang sedang mencari istri dan anaknya, Becky akhirnya merasa percaya dan memutuskan untuk ikut dengan Ross. Harapannya, mereka bisa segera menemukan Carl dan juga Tobin. Ross dan Becky lalu meninggalkan ladang rumput misterius tersebut. Ross dan Becky kemudian pergi untuk mencari yang lain. Sementara itu, Carl terus mencari Becky dan tiba-tiba bertemu dengan Tobin. Tobin mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari ladang rumput itu. Carl mengira bahwa Tobin sengaja menjebak mereka agar terperangkap di ladang tersebut. Mendengar tuduhan Carl, Tobin menjelaskan bahwa ia tidak berniat menjebak mereka. Ia dan orang tuanya juga sempat mendengar suara meminta tolong dan mencoba mencari sumbernya. Namun, mereka justru terjebak di ladang rumput tersebut dan tidak bisa menemukan satu sama lain. Tobin lalu memberitahu Carl bahwa ia menemukan sebuah batu misterius di tengah ladang yang tampaknya bisa memberitahu apa yang terjadi di dalam ladang. Tobin mengatakan bahwa Becky saat ini sedang dalam bahaya, sehingga Carl memutuskan untuk mengikuti Tobin ke batu tersebut, berharap bisa mengetahui keberadaan Becky. Lalu setibanya di batu misterius, Carl berusaha mengikuti instruksi Tobin untuk menyentuh batu tersebut. Namun, sebelum Carl berhasil menyentuhnya, terdengar teriakan Becky. Carl segera berlari menuju arah suara teriakan Becky, meninggalkan Tobin di tempat. Pada pagi harinya, seorang pemuda bernama Travis, yang merupakan kekasih dari Becky, mencari keberadaan Becky dan kakaknya yang telah menghilang. Saat melewati gereja yang terletak dekat ladang rumput, Travis melihat sebuah mobil yang mirip dengan mobil merek Carl terparkir di sana. Setelah melihat mobil yang mirip dengan milik Carl terparkir di depan gereja, Travis berhenti untuk mencari tahu apakah Becky dan Carl berada di sana. Setelah memastikan bahwa mobil tersebut benar-benar milik Carl, Travis mencoba mencari mereka di dalam gereja. Sayangnya, gereja tersebut kosong.
Merasa aneh, Travis menemukan sebuah buku yang tergeletak di tengah jalan dan menyadari bahwa itu adalah buku milik Becky. Dengan niat untuk menemukan Becky, Travis memutuskan untuk memasuki ladang rumput dan mencarinya di sana. Lalu malam hari pun tiba dan Travis berniat untuk bermalam di ladang tersebut. Namun tiba-tiba Tobin muncul dan mengatakan bahwa ia tahu keberadaan Becky. Tanpa pikir panjang, Travis mengikuti Tobin. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di tempat di mana Travis menemukan tubuh Becky yang telah meninggal. Ketika Travis mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Tobin sudah menghilang. Keesokan harinya, Travis berniat untuk meninggalkan ladang rumput. Sebelum pergi, ia mengambil kalung milik Becky. Saat mencoba mencari jalan keluar, Travis mendengar suara Tobin dan orang tuanya yang baru tiba di gereja. Ia memanggil nama Tobin, berharap bisa menemukan jalan keluar. Tanpa mereka sadari, anjing milik Tobin yang bernama Freddy masuk ke dalam ladang. Lalu, Tobin, Rose, serta Natalie ikut masuk ke ladang tersebut. Malam itu, Rose akhirnya berhasil menemukan batu misterius di tengah ladang rumput. Lalu sekarang, keberadaan Becky dan juga Carl yang tiba-tiba muncul kembali menjadi misteri. Padahal sebelumnya Travis menemukan tubuh Becky yang telah meninggal. Saat Travis mencoba berkomunikasi dengan Becky dan juga Carl, ia mendengar suara Tobin yang sedang mencari anjingnya. Travis menyarankan Becky dan Carl untuk mengikuti suara Tobin, karena ia percaya Tobin adalah kunci untuk saling bertemu. Ketika mereka semua berkumpul di satu tempat, Carl bertanya kepada Travis bagaimana ia bisa ada di sana lebih dahulu. Travis menjelaskan bahwa ia mencari Becky dan juga Carl yang merasa baru pergi selama 2 hari. Ternyata telah menghilang selama lebih dari 2 bulan untuk Travis. Mendengar penjelasan tersebut, mereka semua bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam ladang. Namun, satu hal yang pasti, mereka harus mencari jalan keluar untuk bebas dari perputaran waktu di ladang rumput misterius tersebut. Travis kemudian mencoba menggendong Tobin di punggungnya, berharap mereka bisa menemukan jalan keluar. Meskipun mereka telah berjalan berjam-jam, mereka tidak kunjung menemukan jalan keluar atau gereja di seberang jalan. Sebaliknya, mereka malah semakin masuk ke dalam ladang rumput. Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba mereka menerima telepon misterius dari seseorang dengan suara mirip Becky. Orang tersebut memperingatkan agar mereka tidak membiarkan Carl menyakiti Travis atau mereka akan terjebak di ladang rumput tersebut selama-lamanya. Awalnya, mereka semua bingung tentang siapa yang menelpon. Tetapi akhirnya mereka memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, Becky yang sedang hamil tiba-tiba merasakan pusing yang tak tertahankan hingga hampir kehabisan nafas. Untungnya, Rose datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Becky dari kematian. Rose kemudian memberitahu mereka bahwa ia dan istrinya telah menemukan jalan keluar, dan ia meminta mereka untuk mengikutinya agar bisa keluar dari ladang misterius yang membingungkan itu. Namun tanpa mereka sadari, Rose bukannya membawa mereka menuju jalan keluar, melainkan mengarahkan mereka ke tengah ladang, tempat batu misterius berada. Rose mengatakan bahwa batu tersebut bisa membawa mereka keluar jika mereka menyentuhnya. Ketika Carl hendak menyentuh batu itu, Natalie tiba-tiba datang dan memperingatkan mereka untuk menjauh, karena apa yang dikatakan Rose adalah kebohongan. Natalie menjelaskan bahwa Rose telah menyakiti dirinya, dan setelah mendengar hal itu, Becky meminta semua orang untuk segera meninggalkan tempat tersebut karena ia merasa ada sesuatu yang aneh pada diri Rose. Saat mereka hendak pergi, Rose menyatakan sesuatu yang sangat aneh tentang batu misterius itu. Mengklaim bahwa batu tersebut bisa membawa mereka ke jalan yang benar. Melihat sikap Rose yang semakin aneh, Travis mencoba menghentikannya agar tidak menyakiti semua orang. Tetapi upayanya sia-sia. Rose berhasil mengalahkan Travis dengan mudah dan bahkan menghabisi Natalie dengan tangan kosong. Dalam situasi yang sangat mengerikan itu, Travis dan yang lain segera melarikan diri dari tempat tersebut. Mereka akhirnya tiba di sebuah bangunan kosong di tengah ladang. Di dalam bangunan tersebut terjadi pertengkaran antara Travis dan yang lain karena ketidaksetujuan mereka tentang kehadiran Travis. Tapi di sini Travis ingin bertanggung jawab atas anak yang dikandung Becky, tetapi perdebatan semakin panas. Tiba-tiba, Rose datang dan mulai mendobrak pintu bangunan, sehingga mereka memutuskan untuk bersembunyi di lantai atas. Sementara mereka mencari jalan keluar, mereka melihat Freddy, anjing yang menghilang secara misterius, muncul kembali di dekat gereja. Itu menandakan adanya lubang penghubung yang bisa membuat mereka berpindah-pindah dalam ladang. Jika mereka bisa mengikuti lubang yang dimasuki Freddy,
mereka mungkin bisa keluar dari ladang misterius tersebut. Namun, saat mereka berusaha pergi, Travis terpeleset dan Carl yang seharusnya membantunya justru melepaskan pegangannya. Akibatnya, Travis terjatuh dari atas bangunan dengan Tobin yang melihatnya sebagai saksinya. Tak lama kemudian, Ross berhasil menemukan Becky dan yang lainnya. Ia berusaha membawa Becky dan Tobin menuju lubang yang mengarah ke jalan keluar. Namun ketika Becky menyadari bahwa Carl telah menyakiti Travis, ia meminta Carl untuk pergi sendirian dan menunggu Travis terlebih dahulu. Melihat hal itu, Carl mencoba mengejar Becky ke dalam ladang. Tanpa disadari, Ross muncul tepat di belakang Carl, sehingga Carl berusaha melarikan diri dari kejaran Ross. Sayangnya, Ross berhasil menangkap Carl dengan mudah dan menyerangnya hingga Carl meninggal di sana. Sementara itu, Travis yang baru saja terjatuh dari atas bangunan ternyata masih hidup. Ia segera pergi ke dalam ladang untuk mencari Becky dan Tobin. Ketika Travis mendengar suara Becky, ia mengungkapkan penyesalannya karena tidak bisa menjadi pria yang baik untuk Becky. Travis berjanji untuk mengeluarkan Becky dari ladang agar bayi yang dikandung Becky bisa lahir dengan selamat. Namun, Ross tiba-tiba muncul dan mencoba menyerang Becky. Untungnya, Becky berhasil membalas serangan Ross dengan sebuah gunting dan ia berhasil melarikan diri dari kejaran Ross. Tanpa disadari, ternyata makhluk-makhluk aneh dengan wajah penuh rumput muncul dan membawa Becky ke tempat di mana batu misterius berada. Becky sempat menelpon ponsel Carl dan mengatakan sesuatu tentang Carl yang menyakiti Travis, menandakan bahwa orang yang menelpon Becky sebelumnya adalah dirinya sendiri dari masa depan ataupun masa lalu. Becky berusaha memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan agar mereka bisa keluar dari ladang misterius. Kemudian dari bawah batu muncul lubang yang dihuni makhluk-makhluk aneh yang berusaha menarik Becky ke dalamnya. Becky berusaha merangkak menjauh, berharap bisa kabur, tetapi sudah terlambat karena ia kehabisan tenaga. Saat Travis akhirnya sampai di tempat batu tersebut, ia menemukan tubuh Becky yang sudah terbaring lemas dan Tobin yang ketakutan setelah melihat apa yang terjadi pada Becky. Travis berusaha menenangkan Tobin yang mengungkapkan bahwa roh-roh sedang mengamati mereka. Ketika Travis menantang Ross untuk duel 1 lawan 1, pertarungan pun terjadi. Setelah Ross berhasil mengalahkan Travis, ia membawa Tobin menuju batu tersebut, ingin agar Tobin memegang batu seperti yang ia lakukan sebelumnya. Namun, Becky berhasil menyerang Ross dari belakang, melukai kedua matanya. Memanfaatkan kesempatan itu, Travis segera menyerang Ross dan akhirnya Ross pun meninggal. Dengan Ross yang sudah tidak ada, Travis menyadari bahwa Becky juga telah meninggal. Ia segera menyentuh batu misterius tersebut dan akhirnya ia dapat melihat semua yang ada di dalam ladang, termasuk cara untuk menemukan jalan keluar. Setelahnya, Travis membawa Tobin ke tempat yang aman. Meskipun Tobin merasa takut, Travis sebenarnya tidak berniat menyakiti Tobin. Sebaliknya, ia berusaha membawa Tobin keluar dari ladang misterius untuk menghentikan perputaran waktu yang membuat mereka terjebak. Sebelum Tobin pergi, Travis memberikan sebuah kalung yang sebelumnya dipakai oleh Becky. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Travis menggendong Tobin untuk segera masuk ke dalam sebuah lubang yang terhubung dengan gereja di seberang jalan. Ketika Tobin keluar dari gereja, ia melihat sebuah mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Becky. Ia segera menghampiri mobil tersebut, berharap dapat memperingatkan Becky dan juga Carl, mencegah mereka masuk lebih dalam ke dalam ladang rumput. Becky dan juga Carl awalnya kebingungan dengan apa yang terjadi pada Tobin. Namun, setelah melihat kalung yang dibawa oleh Tobin yang mirip dengan kalung Becky akhirnya menyuruh Carl untuk segera pergi dari ladang. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dan berbahaya di dalam ladang tersebut. Setelah memastikan bahwa Becky dan juga Carl aman, mereka berniat menuju kota San Diego. Namun, Becky menyatakan keinginannya untuk kembali ke tempatnya berasal dan tidak bertemu kembali dengan Travis. Hal ini menandakan bahwa perputaran waktu di ladang misterius itu telah selesai, dan Travis tidak perlu lagi mencari mereka. Sementara itu, di dalam ladang, Travis menyadari bahwa ia berhasil menyelamatkan semua orang. Dengan rasa lega dan kepuasan, ia akhirnya bisa tertidur dengan tenang untuk selama-lamanya. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.